Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Karena berkat rahmat, nikmat dan karunia-Nya, kita masih bisa berkumpul di mata kuliah Zoologi Invertebrata dalam keadaan sehat walafiat. Walaupun dalam situasi daring, semoga tidak menyurutkan semangat kita dalam mencari ilmu. Salawat beriringan salam, semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda alam, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu Dr. Diana Hernawati, SPD MPD, yang kami hormati, Bapak Diki Muhammad Syahidil, SPD MPD, yang kami hormati, serta rekan-rekan sekalian yang kami banggakan. Izinkan kami dari kelompok 10 untuk mempresentasikan mengenai materi Platyzoa atau Phylum Platyhelminthes. Saya sebagai moderator izin untuk memperkenalkan kelompok dari kelompok 10 yang beranggotakan yang pertama ada Neneng Kurniasi dengan NPM 202154024, yang kedua ada Detria Lestariani Fitri dengan NPM 202154053, dan yang ketiga ada Tirta Zaskia Azhara dengan NPM 202154059. Baik, pada presentasi kali ini ada 4 agenda yang akan dilaksanakan. Yang pertama pembukaan, yang kedua penyampaian materi, yang ketiga sesi tanya jawab, dan yang keempat penutup. Tidak perlu berlama lagi, menginjak kepada agenda yang kedua, yaitu pemaparan materi. Pada materi kali ini, kami membagi 4 sub materi. Yang pertama ada pengertian, yang kedua ada karakteristik, yang ketiga ada struktur tubuh, yang keempat ada klasifikasi, dan yang kelima ada peranan dari Platyzoa. Baik, pembahasan yang pertama yaitu pengertian yang akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Detria. Kepadanya disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan materi. Materi yang saya akan sampaikan yaitu mengenai pengertian dari Platyzoa atau Phylum Platyhelminthes atau cacing pipih. Platyzoa atau cacing pipih pertama kali dikemukakan oleh Gegenbaur tahun 1859. Kebanyakan para ahli zoologi berpendapat bahwa Platyzoa berasal dari Coelenterata, terdiri dari 34.000 spesies. Cacing pipih dalam ukuran dewasa berkisar dari 1 mikrometer sampai dengan 25 meter, yang termasuk dalam panjang sampai 25 meter ini yaitu Taenia rhynchus saginatus. Next. Yang selanjutnya yaitu karakteristik dari Platyzoa. Next. Yang pertama yaitu biasanya pipi di bagian dorsoventral, triploblastik acelomata, dan simetri bilateral. Yang kedua termasuk cacing yang tidak bersegmen, yaitu pada kelas Cestoda mengalami strobilasi. Yang ketiga mempunyai rongga tubuh yang sebenarnya. Yang keempat hidup bebas di perairan tawar yang jernih dan tidak mengalir. Yang kelima yaitu termasuk uniseluler. Yang keenam, sistem saraf terdiri dari sepasang anterior dengan tali saraf longitudinal dihubungkan oleh saraf transversal dan terletak di mesenchym. Next. Yang ketujuh, biasanya ada yang tidak memiliki usus lengkap, yaitu pada kelas Cestoda tidak memiliki usus. Yang kedelapan, protonefridia sebagai struktur ekresi atau osmoregulasi. Yang terakhir yaitu sistem reproduksi yang kompleks. Terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator.
Baik, terima kasih kepada rekan saya, Detria, yang telah menyampaikan materi mengenai pembahasan dari ilmu Peltihelminthes. Pada agenda yang selanjutnya yaitu struktur tubuh yang akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Saudari Neneng. Kepada Saudari Neneng disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memaparkan materi selanjutnya, yaitu struktur tubuh dan klasifikasi. Langsung saja untuk materi struktur tubuhnya. Next. Yang pertama ada sistem pencernaan. Seperti yang terlihat pada gambar, sistem pencernaan dari platyhelminthes atau cacing pipih merupakan gastrovaskuler, di mana peredaran makanan tidak melalui darah tetapi oleh usus. Sistem pencernaan dari cacing pipih dimulai dari mulut, paring, dan dilanjutkan ke kerongkongan. Pada bagian belakang kerongkongan terdapat usus yang bercabang ke seluruh tubuh. Sehingga usus tidak hanya mencerna makanan, tapi usus juga mengedarkan makanan ke seluruh tubuh. Next. Yang kedua ada sistem syaraf. Nah, dalam sistem saraf platyhelminthes ini ada beberapa macam, antara lain yang pertama, sistem syaraf tangga tali ialah sistem saraf yang paling sederhana. Pada sistem tersebut, pusat susunan syaraf disebut dengan ganglion otak. Terdapat pada bagian kepala dan berjumlah sepasang. Dan kedua ganglion otak tersebut keluar tali syaraf sisi yang memanjang di bagian kiri dan kanan tubuh yang dihubungkan dengan serabut syaraf melintang. Kemudian yang kedua, pada cacing pipi yang lebih tinggi tingkatannya, sistem saraf dapat tersusun dari sel syaraf atau neuron yang dibedakan menjadi sel saraf sensori, sel saraf motor, dan sel asosiasi. Nah, untuk sel saraf sensori, fungsinya pembawa sinyal dari indera ke otak. Sel saraf motor fungsinya pembawa dari otak ke efektor, dan sel asosiasi sebagai perantara. Next. Kemudian ada alat indera. Dari beberapa jenis platyhelminthes memiliki sistem penginderaan berupa ocelli, yaitu bintik mata yang mengandung pigmen peka terhadap cahaya. Bintik mata tersebut biasanya berjumlah sepasang dan terdapat di bagian anterior atau kepala. Seluruh cacing pipih ini memiliki indera meraba dan sel kemoreseptor di seluruh tubuhnya. Beberapa spesies juga mempunyai indera tambahan berupa auricula atau telinga, statosista, pengatur keseimbangan, dan reseptor, organ untuk mengetahui arah aliran sungai. Pada umumnya, platyhelminthes memiliki sistem osmoregulasi yang disebut dengan protonephridia. Sistem ini terdiri dari saluran pengeluaran cairan yang dimilikinya, yang berjumlah sepasang atau lebih. Sedangkan sisa metabolisme tubuhnya dikeluarkan secara difusi melalui dinding sel. Next. Selanjutnya, untuk sistem reproduksinya, seperti yang terlihat dalam gambar, meskipun platyhelminthes merupakan hewan hemaprodit, beberapa cacing tidak dapat melakukan perkawinan secara individu. Reproduksi dilakukan secara aseksual dan seksual. Reproduksi seksual ialah dengan menghasilkan gamet. Fertilisasi ovum terjadi di dalam tubuh. Fertilisasi dapat dilakukan sendiri atau dengan pasangan lain. Next. Selanjutnya ada sistem ekskresi.
Nah, platyhelminthes memiliki sistem ekskresi yang sederhana. Platyhelminthes memiliki struktur yang disebut protonefrida. Struktur ini juga berfungsi dalam pengaturan osmosis. Struktur ini terbagi atas bagian tubulus yang berbentuk tabung dan sel api yang berbentuk gelembung dan berflagela. Flagela pada sel api akan bergerak dan membawa air dan zat sisa di dalam tubuh keluar melalui bagian tubulus hingga nephridophore, yakni lubang di permukaan tubuh. Platyhelminthes ini juga dapat melakukan ekskresi dengan cara difusi dan mengeluarkan zat sisa melalui mulut. Oleh karena itu, struktur yang digunakan dalam sistem ekskresi adalah sel api yang memompa darah dan zat sisa hingga keluar dari tubuhnya. Next. Baik, materi selanjutnya yaitu mengenai klasifikasi dari filum Platyhelminthes. Next. Untuk kelas yang pertama ada kelas Turbellaria. Dengan ciri umumnya merupakan cacing pipih yang dapat bergerak dengan menggetarkan bulu getarnya. Yang kedua, sebagian besar Turbellaria adalah cacing yang hidup bebas. Yang ketiga, panjang tubuh bervariasi dari 5 sampai 50 mikrometer. Yang keempat, hidup di air laut, air tawar, dan tanah basah. Yang kelima, jarang yang hidup sebagai parasit. Yang keenam, melakukan fragmentasi. Dan yang terakhir, terdapat lebih dari 3.000 spesies. Next. Nah, contoh dari kelas Turbellaria ini adalah Planaria sp. Planaria sp ini merupakan cacing pipih yang hidup di air tawar yang jernih, yang belum mengalami pencemaran berat. Biasanya cacing ini berlindung di bawah bebatuan. Kepalanya nampak seperti segitiga, seperti yang terlihat pada gambar. Panjang tubuhnya sekitar 5-25 mikrometer, berwarna coklat kehitaman. Di bagian kepala terdapat 2 bintik mata. Fungsinya untuk membedakan gelap dan terang. Planaria ini bersifat fototropik negatif. Next. Selanjutnya ada kelas kedua dari Platyhelminthes adalah kelas Trematoda. Ciri umumnya, yang pertama, hidup sebagai parasit. Yang kedua, tidak bersilia dan tubuhnya dilapisi oleh kutikula agar tidak tercerna oleh tubuh inang. Yang ketiga, memiliki alat penghisap yang dilengkapi dengan kait-kait untuk melekatkan diri pada inangnya. Yang keempat, memiliki batil isap perut dan batil isap mulut. Yang kelima, ada yang hidup ektoparasit, ada juga yang hidup endoparasit. Dan yang terakhir, diperkirakan lebih dari 10.000 spesies. Next. Nah, kelas Trematoda ini mempunyai subkelas. Yang pertama, ada subkelas Aspidogastrea. Ciri umumnya, sebagian besar bersifat endoparasit di hewan, moluska, memiliki opistapor besar, sebagian besar tidak memiliki pengisap oral, dan terdapat sekitar 32 spesies. Kemudian yang kedua dari subkelas Trematoda adalah Digenea, yang memiliki ciri umumnya pada fase dewasa bersifat endoparasit di vertebrata, setidaknya 2 bentuk siklus hidup yang berbeda dalam 2 atau lebih inang, memiliki pengisap oral dan acetabulum, dan terdapat sekitar 1.350 spesies. Next. Kemudian, contoh dari Trematoda adalah Fasciola hepatica.
Cacing ini hidup di hati inangnya. Bentuk tubuh cacing hati agak oval, ukuran tubuh antara 8 sampai 13 mikrometer dan pipih dorsoventral. Pada bagian mulut meruncing. Di bagian mulut terdapat kait dan pengisap. Agak ke belakang tubuhnya juga terdapat alat pengisap kedua, yakni pengisap ventral. Cukup sekian materi yang dapat saya paparkan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada rekan saya, Saudari Neneng, yang telah memaparkan perihal struktur tubuh dan juga klasifikasi dari Phylum Veltihelminthes ini. Sekarang saya akan melanjutkan dari kelas Phylum Veltihelminthes ini yang ketiga, yaitu dari kelas Cestoda. Ciri umum dari kelas Cestoda adalah yang pertama, bentuk tubuh pipih seperti pita. Yang kedua, tidak bersilia. Yang ketiga, tubuh ditutupi oleh kutikula. Yang keempat, memiliki saluran pencernaan makanan. Yang kelima, hewan hermafrodit. Yang keenam, mampu melakukan pembuahan sendiri. Dan yang ketujuh, jumlahnya sekitar 3.500 spesies. Selanjutnya, subkelas dari Cestoda ada dua. Yang pertama ada kelas Cestodaria, seperti memiliki tubuh tidak dibagi lagi menjadi proglotid, larva pada Crostea, dewasa pada ikan, sebagian besar merupakan parasit pada ikan, dan terdapat sekitar 15 spesies. Yang kedua ada subkelas dari Cestoda, yang berciri-ciri yaitu cacing pita sejati, tubuh terbagi menjadi scolex, leher, dan strobila. Nah, strobila ini terdiri dari banyak proglotid dan terdapat sekitar 1.000 spesies. Contohnya adalah Teina sagitta. Teina sagitta dewasa terdiri dari scolex atau kepala, berbentuk segi 4 yang bisa dilihat dari gambar dengan ukuran 1-2 mm dan dilengkapi dengan 4 buah alat penghisap menyerupai mangkuk, sebuah leher, dan sebuah strobila yang panjangnya sekitar 3,5-6 mm. Selanjutnya ada kelas yang keempat, yaitu monogenea. Ciri umumnya yang pertama, ektoparasit pada ikan laut dan ikan air tawar, amfibi, reptil, dan apetrebata lainnya. Yang kedua, berukuran 0,2-0,5 mm. Yang ketiga, hewan dari kelas ini umumnya parasit. Dan yang keempat, mempunyai sistem pencernaan sederhana yang mencakup mulut, usus, serta anus. Yang kelima, menempel pada inang menggunakan kait, penjepit, dan berbagai struktur khusus lainnya. Yang keenam, tidak memiliki rongga tubuh atau selum. Yang ketujuh, sekitar 1.100 spesies yang berada di kelas monogenea ini. Contohnya ada pada Noebenedia. Selanjutnya pembahasan dari peranan Platyzoa. Pada umumnya, Veltihelminthes atau Platyzoa ini merupakan organisme yang berperan menguntungkan ataupun merugikan. Adapun peran Veltihelminthes bagi kehidupan antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, Veltihelminthes jenis planaria dapat dimanfaatkan untuk indikator pencernaan air. Yang kedua, Schistosoma mansoni atau blood flucus merupakan parasit yang dapat menyebabkan schistosomiasis atau pendarahan ketika mengeluarkan feses. Yang ketiga, parasit yang dapat menyebabkan kerusakan fungsi hati secara total. Yang keempat, mengganggu fungsi kerja organ jantung, limfa, dan ginjal yang terdapat pada manusia. Serta yang terakhir yaitu untuk jenis cacing pita yaitu Taenia sagitta
Taeniasolium, dan Diborderoechaplus yang hidup sebagai parasit di dalam usus manusia. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan ajukan di Google Classroom. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dari kelompok 10. Sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.